Saya gembira, bukan saya pura-pura. Saya lega. Kenapa? Karena dunia krisis energi, negara-negara panik. Tapi sekarang saya dikasih tahu, Pak, tenang, kita bisa bikin briket arang dari tongkol jagung. Waduh, luar biasa. Tadinya tongkol itu dibuang ya, sekarang bisa jadi sumber energi. Luar biasa ini. Terima kasih Kapolri, terima kasih polisi RI. Kalian sering dicaci maki, sedikit-sedikit Polri begini, Polri begitu, benar nggak? Minta reformasi, ya kan? Tapi kalian sekarang buktikan. Ini saya bukan memuji-muji sekali lagi, tapi benar, di tengah krisis Indonesia punya putra-putri yang inovatif, yang tidak menyerah, yang berani mencari ilmu, karena kalian dekat sama rakyat, kalian dekat sama kampus, kalian dekat sama insinyur, sarjana-sarjana itu. Makanya kalian tahu, ini luar biasa. Maaf, briket arang dari tongkol ini nanti, ya saya setuju, miracle ini, ya. Orang lain boleh tegang, wah ini banyak ada warga negara asing di sini juga, ya. Mereka tahu juga nanti kita punya rahasia-rahasia itu. Tapi dia nggak bisa bahasa Indonesia lah, belum bisa ya. Nggak apa-apa, jangan diterjemahkan ya. Biar dia meraba-raba aja tuh. Dia berharap dia ngerti. Nanti dia catat-catat tuh. Briket. Arang. Apa itu arang? Nanti dia buka chat GPT. Aku keliru juga undang-undang mereka. Dia tahu nanti temuan-temuan kita ya. Wis nggak apa-apa. Demi kemanusiaan kau boleh nyontek dari Indonesia. Saya senang, saya lihat pemipil, saya lihat pengering mobil, luar biasa. Terima kasih, saudara-saudara. Ini pekerjaan, prestasi, pengabdian yang strategis. Saya tidak main-main. Pangan adalah strategis. Apapun yang kau buat untuk mengamankan dan meningkatkan produksi pangan kita, itu berarti Anda mengamankan masa depan kita, kedaulatan kita. Saudara-saudara. Tadi juga pupuk dari batu bara. Ini juga luar biasa. Ini mukjizat juga menurut saya. Pupuk kalori rendah, kita bisa bikin batu bara kalori rendah, kita bisa bikin pupuk. Luar biasa. Nanti ini campur dengan yang NPK yang kita ya biasa. Kalau bisa dengan yang inovatif juga dari nabati, ya kan? Pupuk dari nabati. Apa namanya? Organik. Begitu kita lepas dari ketergantungan pupuk dari luar negeri, kita menjadi sangat-sangat kuat, saudara. Dan saya minta ini ya, diimplementasi. Konsep, temuan, bagus. Kalau tidak bisa kita wujudkan, nah itu kuncinya di situ. Tadi kita baru resmikan Koperasi Merah Putih. Nanti ini bisa dimanfaatkan. Koperasi Merah Putih bisa menyalurkan tadi arang briket. Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya.
memperbaiki seluruh sekolah Indonesia untuk anak-anak rakyat kita. Kita bertekad semua anaknya orang yang paling lemah bisa sekolah dengan baik. Kita bangun sekolah rakyat. Kalau tidak salah di Tuban sudah ada sekolah rakyat. Akan kita tingkatkan jumlahnya dan kemampuannya. Kita akan bikin sekolah-sekolah unggulan dan sekolah-sekolah terintegrasi. Dan semua sekolah akan kita perbaiki dan semua ruang kelas akan kita memberi layar-layar digital yang paling mutakhir. Supaya ilmu nanti seluruh desa, seluruh rakyat Indonesia kemampuannya sama. Akses terhadap ilmunya sama. Di ujung paling terluar atau di kota yang paling besar. MBG akan kita teruskan. Tapi kita harus tertibkan ke dalam. Tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita, produksi pangan kita aman, aman karbohidrat, aman protein, aman ternak, jagung strategis untuk pakan ternak. Jadi kedaulatan kita terjaga dan diamankan. Saya kira itu dari saya. Ya, saya 3 kali hari ini. Saya kira cukup pesan-pesan saya terus sampaikan. Terima kasih Kepolisian Indonesia, terima kasih prestasimu, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, ditambah yang 18 sudah kau bangun, luar biasa. Launching operasional 166 SPPG baru, juga terima kasih. Sehingga saudara nanti akan berperan penting. Totalnya nanti 1.500 SPPG. Saya kira demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditunggu-tunggu kan ini kan. Wassalamualaikum. Kalau belum ada wassalam belum selesai itu. Jadi kalau sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, semua tuh, oh ini udah selesai. Benar. Tapi belum selesai total kan? Belum. Mau lanjut? Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Selesai. Selanjutnya. Baru senyum itu, bupati ya. Berarti udah selesai, Presiden nggak minum kopi, jadi udah selesai itu. Terima kasih, saudara-saudara, dan sekarang tibalah saat yang dinanti-nantikan. Saya harus meresmikan. Ya. Selanjutnya prosesi penekanan tombol sirine, mohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, Kapolri, dan 3 perwakilan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, pukul 15.06, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung
yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu, dengan demikian groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPBG Polri secara resmi dimulai. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan menuju lokasi panen raya didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Pertanian, dan Kapolri. Mari bung rebut kembali, mari bung rebut kembali, mari bung rebut kembali. Belum ada audio. Ya pemirsa, sama-sama kita sudah saksikan peresmian groundbreaking dari Presiden Prabowo Subianto di Tuban, Jawa Timur, di mana 10 gudang ketahanan pangan, 166 SPPG Polri sekaligus panen raya jagung diresmikan. Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah memanen jagung secara simbolis. Dan tadi sempat sama-sama kita dengarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta untuk pemerintah mengontrol harga yang ada di pasaran. Presiden juga meminta untuk sembako, apalagi khususnya jagung, dengan harga yang semurah-murahnya harus diberikan kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa mendapatkan harga yang mampu ataupun harganya bisa dikatakan terjangkau sehingga masyarakat mampu membeli ataupun mengonsumsi jagung dan juga sembako lainnya. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan selain Indonesia swasembada pangan, masyarakat di Indonesia juga harus memiliki pendidikan yang merata. Pemirsa, usai jeda, breaking news akan dibawakan oleh rekan saya, Diandra Mukni.